Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di mana saja berada dan rekan-rekan semua, semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan baik. Hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi tentang pembelajaran abad 21. Kemarin materi pertama kita membahas tentang pembelajaran keterampilan abad 21. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita, yakni pembelajaran pengetahuan di abad 21, khususnya di tingkat satuan pendidikan atau SMP. Namun sebelumnya kita lanjutkan materi ini, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Edu Merdeka, silakan membantu kami like, share, dan subscribe. Semoga dengan kerjasama Bapak dan rekan-rekan semua bisa memberikan manfaat kepada channel Edu Merdeka, sekaligus untuk memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan yang kami banggakan, pembelajaran pengetahuan abad ke-21 untuk siswa SMP tentunya melibatkan memberikan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan terkini dalam berbagai bidang. Ada beberapa area pengetahuan abad ke-21 ini yang mungkin penting untuk dipelajari oleh siswa kita, khususnya di tingkat SMP. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam yang sering kita kenal adalah IPA, mempelajari konsep dan prinsip dalam fisika, kimia, dan biologi, termasuk pemahaman tentang sistem alam, ekosistem, energi, materi, dan proses alamiah. Itu pengetahuan abad ke-21 yang mesti dipelajari di tingkat satuan atau tingkat SMP terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua adalah perlunya teknologi dan komputer, bahwa memahami konsep dasar teknologi informasi, penggunaan komputer, dan aplikasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kemampuan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras, serta pemahaman tentang keamanan digital. Itu di abad 21 ini memang peserta didik kita, khususnya di tingkat SMP, sudah seharusnya memahami teknologi dan komputer. Ya, bukan hanya sebatas memahami, tetapi mampu mengaplikasikan, mampu memahami di mana perangkat lunak, di mana perangkat keras, termasuk dengan keamanan digital itu yang perlu. Kemudian yang ketiga adalah ilmu matematika. Matematika tentunya peserta didik kita mampu menguasai konsep matematika, bukan hanya sebatas 1 tambah 1 2, tetapi mampu memahami konsep matematika dalam bentuk dasar seperti bilangan, geometri, aljabar, dan statistik, termasuk pemecahan masalah matematika, mungkin saja pemodelan dan pemahaman tentang bagaimana matematika diterapkan dalam konteks nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah bahasa serta literasi. Ini mengembangkan keterampilan kita membaca, menulis, ya, keterampilan membaca, keterampilan menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan baik dalam bahasa ibu dan bahasa asing, termasuk pemahaman tentang tata bahasa itu sendiri, struktur teks bahasa itu sendiri, dan penulisan yang efektif. Kemudian yang kelima adalah ilmu sosial. Ilmu sosial ini adalah
bagaimana kemudian mempelajari sejarah, geografi, ekonomi, dan ilmu politik, termasuk pemahaman tentang perubahan sosial, sistem pemerintahan, budaya, ekonomi global, dan isu-isu sosial yang relevan. Ini harus diberikan kepada peserta didik terkait dengan ilmu sosial, karena ini adalah bagian daripada pengetahuan di abad 21. Yang kemudian keenam adalah keterampilan kritis dan pemecahan masalah. Gunanya apa? Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisa atau menganalisis sebuah informasi, serta mampu memecahkan masalah. Tentunya ini melibatkan kemampuan mengajukan pertanyaan, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta membuat kesimpulan yang terinformasi tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah keterampilan komunikasi. Seperti yang kita bahas kemarin di keterampilan pembelajaran keterampilan abad 21. Wah, ini dibahas tentang keterampilan komunikasi. Peserta didik kita dituntut bagaimana kemudian memiliki kemampuan keterampilan berkomunikasi. Karena ini untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal, termasuk kemampuan berbicara di depan umum, mendengarkan aktif, dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang ilmu alam, berbicara tentang geometrik, berbicara tentang fenomena alam, itu keterampilan berkomunikasi. Kemudian yang kedelapan adalah peserta didik juga diberikan keterampilan kewirausahaan. Untuk bagaimana kemudian peserta didik kita ini memahami konsep dasar kewirausahaan dan kemampuan mengembangkan ide-ide yang kreatif, mengambil resiko, dan berpikir inovatif. Ini melibatkan kemampuan merencanakan dan melaksanakan proyek, bekerja dalam tim, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Sehingga apa? Pembelajaran pengetahuan di abad 21 ini bagi siswa tingkat SMP ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, melibatkan penggunaan teknologi, dalam hal ini digital dalam era ini luar biasa perkembangannya. Kemudian proyek kolaboratif, kerjasama yang baik, kemudian selalu berdiskusi dengan siapa saja, kemudian mampu atau memiliki pengalaman praktis. Ini guru dapat mendukung siswa dengan memberikan panduan-panduan terkait dengan hal tersebut, memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk merefleksikannya, sehingga peserta didik kita dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam, termasuk keterampilan dan penerapan konsep-konsep dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan pembelajaran pengetahuan abad ke-21 ini. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya Ridwan SPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Rapang, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.